An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna mengajarkan kepada kami para sahabat al-istikharah, doa istikharah atau salat istikharah fil umuri dalam urusan-urusan kulliha semuanya, kama sebagaimana yu'allimuna mengajarkan kepada kami as-surata satu surat minal Qur'an dari Al-Qur'an. Yaqulu beliau bersabda, idza apabila hamma ingin ahadukum salah satu kalian bil amri terhadap suatu urusan, falyarka' maka hendaklah dia ruku', maksudnya salat rakaataini 2 rakaat min ghairil faridah selain salat fardu, jadi harus salat sunnah. Thumma kemudian liyaqul hendaklah dia mengucapkan doa. Nah, mari doa ini kita baca bersama. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, atau kalau enggak dibaca nggih, ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Lagi, wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bih. Ya. Sampai di sini selesai doa. Au qala tadi tidak dibaca karena ini bukan doa. Ini kita disuruh milih apakah membaca akibati amri ataukah membaca fi ajili amri wa ajili. Tapi kita terjemahkan doanya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya astakhiruka meminta pilihan kepada Engkau, bi'ilmika dengan ilmumu, wa astaqdiruka dan aku meminta kemudahan, biqudratika dengan kemudahan darimu, wa as'aluka dan aku minta kepada Engkau min fadlik dari karuniamu al-azim yang besar. Fa innaka karena sesungguhnya Engkau takdir maha mampu, wala aqdir saya tidak mampu, wa ta'lam Engkau tahu, wala a'lam saya tidak ngerti, wa anta dan Engkau adalah 'allamul ghuyub zat yang selalu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu jika Engkau mengetahui anna hadzal amra bahwasanya urusan ini yaitu yang akan kita lakukan khairul li lebih baik bagi saya fi dini dalam agama saya wa ma'ashi dalam kehidupanku wa akibati amri akhir urusanku. Kata-kata akibati amri boleh diganti dengan ajili amri, ajili yang segera, amri dari urusanku, wa ajilih atau yang lambat dari urusanku. Faqdurhu li maka tetapkanlah dia untuk saya, wa yassirhu li dan mudahkanlah dia untuk saya. Thumma barik li fi kemudian berkahilah untuk saya padanya. Wa in kunta dan jika Engkau ta'lamu mengetahui anna hadzal amra bahwasanya urusan ini syarrul li jelek bagi saya, fi dini dalam agama saya, wa ma'ashi kehidupan saya, wa akibati amri akhir urusan saya. Boleh juga akibati amri diganti fi ajili amri wa ajili. Fasrifu anni maka palingkanlah dia dari saya, wasrifni anhu dan palingkanlah saya dari dia. Waqdur dan takdirkanlah, boleh juga diartikan dan mudahkanlah li bagi saya al khaira kebaikan, haitsu kana di mana saja kebaikan itu berada. Thumma kemudian ardini ridhokanlah saya,
puaskanlah saya bihi dengan kebaikan tersebut. Qala, rawi mengatakan, wa yusammi, dan dia menyebutkan hajatahu, hajatnya yang dia inginkan. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab tahajud dari kitab sahihnya. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya melakukan doa istikharah. Dan doa istikharah itu dilakukan dengan salat sebelumnya. Khusus bagi orang-orang yang haid, apabila dia ingin istikharah, sementara orang haid tidak boleh untuk melakukan salat, maka dia boleh hanya membaca doanya saja. Wudu, kemudian membaca doa istikharah. Cukup, tidak harus salat. Karena apa? Dia dalam kondisi sedang haid dan tidak boleh untuk salat. Ini khusus bagi yang haid. Adapun kalau orang junub, maka kalau dia mau istikharah, mandi dulu. Setelah junubnya selesai dengan sebab mandinya, baru dia melakukan salat istikharah, kemudian doa istikharah. Apa fungsi dari doa istikharah? Intinya dua. Yang pertama, supaya urusan yang kita inginkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada urusan yang mudah kecuali kalau Allah memudahkan. Apapun urusan, mengajar ini termasuk urusan, akan mudah apabila dimudahkan oleh Allah. Belajar, santri belajar di pesantren, ini juga termasuk urusan, akan mudah apabila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbisnis, ini juga urusan, akan mudah apabila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melamar wanita, ini urusan, akan mudah kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istikharah fungsinya untuk memudahkan urusan kita. Yang kedua, fungsi istikharah adalah supaya kita mendapatkan keberkahan dari urusan tersebut. Mungkin sama-sama bisnis, sama-sama jalan, tapi yang satunya berkah, satunya tidak. Kenapa? Satunya istikharah, satunya tidak. Maka istikharah, yang melakukan istikharah ada nilai plusnya. Dia tidak hanya dapat dunianya, tapi juga dapat akhiratnya, dapat barokahnya. Mengajar supaya berkah, istikharah dulu. Belajar supaya berkah, istikharah dulu. Apalagi bisnis supaya berkah, istikharah. Melamar supaya berkah, istikharah. Menikah supaya berkah, istikharah. Apapun masalah diistikharai supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, al barakatu minallah. Berkah itu dari Allah. Karena itu supaya urusan kita berkah, hendaklah kita istikharah, minta barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan istikharah dilakukan? Disebutkan di sini fil umuri kulliha, dalam semua urusan. Tapi para ulama menjelaskan ini adalah amun makhsus. Ini adalah kalimatnya umum tetapi maksudnya khusus. Khusus perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang biasa, yang tidak penting, tidak ada istikharah padanya. Misalnya kita mau mandi, nggak perlu istikharah. Kita mau makan, nggak perlu apa? Istikharah. Karena itu perkara-perkara biasa harian yang kita tidak perlu istikharah padanya. Tapi kalau mengajar, nah ini menurut para ulama termasuk perkara yang penting yang perlu ada istikharah padanya. Maka kalau seorang ustaz istikharah dulu sebelum mengajar, insya Allah berkah pelajarannya. Mungkin sama-sama, ini ada ustaz mengajar tanpa istikharah, ini pakai istikharah. Sama-sama bisa dipaham kalimatnya, tetapi yang satunya diberi tambahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk pesantren-pesantren sangat bagus kalau para ustaz sebelum masuk kelas istikharah dulu sebelum mengajar. Insya Allah berkah ini nanti pesantren. Karena gurunya mengajar dengan istikharah, muridnya juga jam 7 sebelum masuk kelas pada sholat istikharah dulu. Ini berkah semuanya insya Allah ta'ala. Dan sholat istikharah, sholatnya tidak harus sholat yang khusus. Sholat apapun yang penting apa? Yang penting min ghairil faridah, bukan sholat fardu. Selesai. Anda biasa sholat duha? Sholat duha bisa diniatkan untuk istikharah. Anda biasa sholat sebelum duhur? Biasa. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, itu sholat sunnah. Bisakah diniatkan untuk istikharah? Bisa. Kita ingin memulai suatu program misalnya ba'da zuhur. Nah, setelah zuhur kita salat sunnah plus niatkan untuk istikharah, enggak ada masalah. Masuk masjid, salat apa? Tahiyatul masjid. Niatkan untuk istikharah, selesai masalah.
Jadi tidak harus salat yang khusus, karena di sini Nabi tidak mensyaratkan salat khusus, beliau hanya mensyaratkan min ghairil faridah, salatnya tidak salat fardu. Yang dimaksud yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana mengajarkan surat Al-Qur'an, itu maksudnya adalah ditalqin. Biasanya Nabi kalau mengajarkan Quran, beliau baca satu ayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabat mendengarkan, kemudian mereka membaca, menirukan. Jadi pertama sama dulu, mendengar dari Nabi. Setelah itu tasmi, yaitu memperdengarkan bacaannya kepada gurunya. Nah, beliau mengajari doa istikharah juga begitu. Diajari per kalimat. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Nah, didengarkan oleh para sahabat. Kalau sudah, para sahabat kemudian menirukan, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Artinya apa? Doa istikharah Nabi pengen supaya tidak diubah-ubah sebagaimana Al-Quran, jangan diubah-ubah. Innallaha sami'un alim, jangan diubah. Sami'un basir, nggak boleh. Meskipun Allah itu memang sami'un basir, tetapi ketika ayatnya sami'un alim, jangan diubah sami'un basir. Demikian juga doa istikharah, jangan diubah-ubah. Allahumma diganti Robbi, jangan. Inni astakhiruka bi'ilmika, diubah bifikhika, enggak boleh. Meskipun ilmu sama fikih itu ada kemiripan, tapi doanya seperti ini jangan diubah-ubah, karena Nabi mengajarkannya ditalqin sebagaimana mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Saya katakan tadi, doa istikharah dibaca selesai sholat, dan inilah pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh dibaca sebelum salam. Jadi ketika at-tahiyat selesai kan, innaka hamidum majid, kemudian berlindung dari Masihid Dajjal, selesai baru membaca doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika, dan seterusnya sampai akhir, baru kemudian salam. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu sebelum salam. Tapi pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah dibaca setelah salam. Dari mana taunya? Dari hadis ini. Beliau mengatakan falyarka', hendaklah dia salat, thumma, kemudian liyaqul, hendaklah dia berkata. Thumma dalam bahasa Arab untuk menunjukkan urutan tetapi ada jedanya. Jadi salatnya dengan doanya ada jedanya. Salat dijeda dengan salam. Setelah salam baru kemudian angkat tangan, doa istikharah. Kalau kita doa istikharahnya di dalam sholat, berarti tidak ada jedanya, karena sholat belum selesai langsung doa. Ini tidak sama dengan lafal hadis ini, thumma. Tapi saya jujur bahwasanya hadis ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dengan kalimat bukan thummal yaqul, tapi kalimatnya gini, wal yaqul, dan hendaklah dia berkata. Nah, kalau menggunakan riwayat Sunan Abu Dawud, memang itu menunjukkan boleh tidak setelah salam, tetapi riwayat Abu Dawud ini kalau dibandingkan dengan riwayat yang sahihain, ini tsummal yaqul, ini riwayat sahihain, riwayat Bukhari, maka ini lebih kuat riwayat yang riwayatnya Imam Bukhari. Karena itu paling bagusnya doa istikharah setelah apa? Salam. Tapi seandainya ada yang membaca doa istikharah sebelum salam, kita tahu, oh berarti dia memakai pendapat yang kedua yang berdasarkan riwayatnya Abu Dawud, tapi riwayatnya derajatnya lebih rendah daripada riwayat ini. Dan kemudian dalam hadis ini disebutkan, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, kata-kata hadzal amra ini diubah ketika kita membaca doa istikharah. Apa yang kita inginkan? Misalnya mengajar, berarti diubah anna hadzat ta'lim. Ta'lim artinya apa? Mengajar. Kalau misalnya melamar, nah berarti anna hadzihil khitbah. Khitbah artinya melamar. Kalau ceramah, anna hadzihil khutbah. Khitbah, kha-nya di kasrah itu melamar. Kalau khutbah, kha-nya di dhammah itu apa? Berkhutbah. Jadi beda ya antara khitbah dengan khutbah. Nah, itu al-amronya diubah. Itulah yang dimaksud di akhir hadis wa yusammi hajatah. Beliau menyebutkan hajatnya. Maksudnya pada saat mengatakan hadzal amra, ini amronya diubah dengan hajat apa yang kita inginkan.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melihat pentingnya salat istikharah, maka seyogianya salat istikharah ini diamalkan setiap hari, supaya amalan kita barokah dan mudah. Setiap hari bapak-bapak keluar dari rumah untuk menuju ke tempat kerja jam 8, nanti pulang jam 3. Nah, supaya barokah kerjaan tersebut, maka sebelum berangkat bagus untuk melakukan apa? Salat istikharah. Jadi panjenengan bisa niatkan banyak. Salat sebelum keluar rumah, salat duha, salat istikharah. 3 niat langsung. Karena kan kita disunahkan sebelum keluar rumah untuk salat dulu kan. Nah, sebelum keluar rumah salat dulu. Dan itu ngepasi waktu duha. Ya sudah, niatkan salat duha. Dan supaya pekerjaan kita barokah, maka niatkan istikharah. Selesai. Jadi tolong salat istikharah dijadikan sebagai adah yaumiyah, kebiasaan harian, sehingga semua kita hafal doa istikharah. Kalau awal-awal mau baca dulu boleh, tapi nanti kalau lama-lama sudah hafal, udah nggak usah baca lagi. Kita lanjutkan satu hadis lagi, hadis 26. Monggo. An Abi Mas'ud al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silma wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatih illa bi'idnih. Akhrajahu Muslim fi kitabil masajid min sahihihi. Rasulullah bersabda, ya ummu menjadi imam al-qauma terhadap suatu kaum, aqra'uhum yang paling qari di antara mereka li kitabillah terhadap kitabullah. Apa maksudnya paling qari? Ada 2 mazhab. Sebagian ulama mengatakan paling qari itu adalah paling paham kitabullah. Sebagian ulama mengatakan paling qari itu adalah paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Dari pendapat ini yang saya anggap paling kuat adalah pendapat pertama, bahwasanya aqra itu adalah paling paham. Alasannya 2. Pertama, di masa Nabi kalau ada orang hafal Quran itu hafal plus paham, karena orang-orang berbahasa Arab memang mereka, jadi membaca Quran aja sudah paham, banyak yang paham. Nah, sementara sekarang ini banyak orang hafal Quran nggak paham apa-apa, disuruh nafsirkan nggak mudeng, bisanya kayak beo ngomong aja. Alasan yang kedua, ketika Nabi hampir wafat, beliau berpesan, beliau pas waktu itu sakit tidak bisa mengimami sholat jamaah. Beliau berpesan supaya menjadi imam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq bukan orang yang paling banyak hafalannya, karena Abu Bakar As-Siddiq tidak fokus untuk hafalan Quran. Yang paling banyak hafalannya adalah Ubay. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aqra'ukum Ubay. Yang paling qari, paling banyak hafalannya adalah Ubay, karena Ubay ini fokus terhadap qiraatul Quran. Sayyidina Abu Bakar fokusnya di bab yang lain, sehingga dalam masalah qiraatul Quran Abu Bakar As-Siddiq kalah dengan siapa? Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tapi yang disuruh mengimami bukan Ubay, tetapi yang disuruh mengimami adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu yang paling paham terhadap Quran. Kalau masalah hafalan mungkin dia levelnya di bawah Ubay, tapi kalau masalah paham levelnya paling atas, tidak ada yang lebih paham daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan fa in kanu, kalau mereka itu fil qiraah, dalam masalah qiraah sawaan, sama, maksudnya selevel, fa a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu, kalau mereka itu fis sunnati, dalam hal sunnah, sawaan juga sama, selevel, fa aqdamuhum hijrah, maka yang paling dahulu melakukan hijrah yaitu hijrah ke Madinah maksudnya. Jadi bukan hijrah yang dimaksud sekarang ini ya. Hijrah yaitu kemudian berganti nama, dari nama yang tidak baik menjadi nama yang baik, atau dari yang dulunya tidak ngaji menjadi ngaji, bukan itu. Itu maksudnya hijrah ke Madinah. Fa in kanu, kalau adalah mereka itu fil hijrah, di dalam hijrah sawaan, sama, selevel,
fa aqdamuhum silman, maka yang paling dahulu di antara mereka masuk Islamnya. Jadi silman itu sama dengan islaman. Nah, inilah urutan yang sahih dari Nabi untuk menjadi imam. 1 paling qari, 2 paling paham sunnah, 3 paling dahulu hijrah, 4 paling dahulu masuk Islam. Bagaimana kalau sama-sama masuk Islamnya juga bareng? Dalam riwayat yang lain sinnan, yang paling dahulu usianya, maksudnya yang lebih tua. Jadi kalau selevel ilmunya, baik itu Qur'annya maupun sunnahnya, maka yang paling tua ini yang diangkat menjadi imam. Selain 5 ini tidak ada yang sahih. Ada riwayat mengatakan yang paling cantik istrinya, orang yang hubungannya paling cantik terus jadi imam, apa kaitannya? Ada juga riwayat mengatakan kalau yang paling cantik itu saya belum menemukan. Yang saya temukan itu yang paling ganteng wajahnya. Nggak ada kaitannya ganteng dengan imam. Imam wajahnya jelek nggak ada masalah, yang penting dia qari'ul Quran. Wajahnya ganteng tapi bacaannya tengpletot ya, jangan jadi imam. Jadi menjadi imam ini nggak ada kaitannya dengan wajah. Tapi mungkin maksudnya riwayat tadi, tapi riwayatnya dhaif ya. Maksudnya riwayat tadi jangan sampai imam itu wajahnya sangat jelek sehingga makmum kalau melihatnya langsung semuanya podo benci, wajah kok elek men. Mungkin maksudnya begitu. Tapi sebenarnya dalam Islam wajah itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah amal dan hati. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan wala ya ummanna rajulur rajula. Janganlah seseorang mengimami orang lain fi sultani, dalam kekuasaannya. Meskipun orang tadi lebih paham. Misalnya, saya mampir di satu masjid. Kemudian saya mengatakan kepada imamnya, "Pak, antum di belakang saja. Karena antum ini enggak begitu paham Quran." Nah, enggak boleh. Itu masjid wilayah beliau. Beliau sudah sejak dulu diangkat imam di situ. Maka kita mampir di masjid itu meskipun kita lebih paham, kita tidak boleh kemudian mengatakan Anda lengser saja jadi makmum saya, enggak boleh. Wala yaq'ud, dan janganlah duduk fi baitihi, di rumahnya, ala takrimatihi, di atas kursi kehormatannya, illa biidznih, kecuali dengan izinnya si pemilik rumah. Takrimah itu adalah kursi yang biasanya khusus diduduki oleh pemilik rumah. Jadi misalnya ada ruang tamu, ada satu kursi yang isinya 1 orang, ada kursi yang panjang isinya bisa untuk 5 orang. Nah ini berarti sudah mafhum. Yang kursi yang panjang ini untuk para tamu, kursi yang 1 orang ini berarti untuk pemilik rumah. Nah tidak boleh kita tiba-tiba masuk kemudian kita duduk di tempat yang kursi 1 tadi. Ya ini namanya menduduki takrimah tanpa izin. Kalau izin nggak apa-apa. Kata-kata illa biidznih, kecuali dengan izinnya, ini kembali kepada 2 hal, yaitu kembali kepada wala ya ummanna rajulur rajula fi sultanih, juga kembali kepada wala yaq'ud fi baitihi ala takrimati. Jadi dilarang kita menjadi imam terhadap orang lain di wilayah kekuasaan dia illa biidznih, kecuali kalau dia izinkan. Saya datang di suatu tempat untuk mengajar, saya bukan imam di situ, saya hanya pengajar saja. Tapi imamnya kemudian mundur, beliau mengatakan tafadhol Ustaz, antum aja yang maju. Nah ini berarti sudah mengizinkan, nggak ada masalah. Tapi saya tidak wajib menerima. Saya menerima boleh, saya menolak juga boleh. Sayyidina Abu Bakar pernah diajukan, beliau menolak. Abu Bakar mengatakan yang mengimami adalah orang yang tempat tinggalnya di sini, yang lebih berhak. Maka kemudian imamnya tersebut, beliau menjadi imam dan dia mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Alhamdulillah yang telah menjadikan masalah ini longgar. Jadi masalahnya tidak serumit apa yang disebutkan dalam hadis ini. Yang mengimami harus yang paling paham Quran, yaitu memang konsep asalnya. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang tidak begitu paham Quran, maksudnya levelnya mungkin di bawah kita, tetapi dia sudah jadi imam tetap di situ, ya sudah. Ya kita datang sebagai makmum, jangan kemudian melengsarkan dia. Ini namanya pemahaman kaku terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar tampaknya beliau tidak mau untuk maju itu karena beliau khawatir bahwasanya orang yang menyuruh maju tadi hanya menyuruhnya karena pekewuh saja. Nah inilah sebabnya Sayyidina Abu Bakar tidak mau maju. Karena itu kalau kita disuruh maju, kita lihat aja kira-kira yang menyuruh maju ini betul-betul pengen kita menjadi imam atau hanya karena pekewuh.
Kalau kita melihat ada tanda-tanda pekewo, nah kita tidak usah menerima. Udah antum saja. Kalau dia kemudian mau maju, ya alhamdulillah. Tapi kalau ternyata dia betul-betul tidak mau maju, betul-betul menghendaki kita yang maju, ya sudah, berarti kita maju aja. Kita melonggarkan orang lain. Jadi apa yang diinginkan oleh orang lain kita longgar mengikuti kehendak mereka. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini. Wallahu alam walhamdulillahirabbil alamin.